Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustazah Ambar Wulansari dan ustazah-ustazah yang mungkin hadir di ruang keluarga kita sore hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga ustazah-ustazah kita semuanya, dan para ummahat dan akhwat yang saya tidak sebutkan satu persatu. Semoga juga dengan berkah majelis ini Allah senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita adalah kajian lanjutan tafsir surat An-Nazi'at ayat 40 sampai terakhir, sampai ayat akhir. Saya mungkin ulang sedikit secara umum yang sudah kita sampaikan, bahwa di awal ayat Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat-malaikat pencabut nyawa, ya. Untuk apa Allah bersumpah? Untuk mengatakan bahwa kalian pasti dibangkitkan. Nah, kapan dibangkitkan itu? Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Allah gambarkan ketakutan yang ada pada diri mereka, yaitu pada ayat 8, yaqulubu yawma idzi wajifah absaruha khashi'ah. Allah jelaskan keadaan mereka, dan Allah juga sampaikan bagaimana dulu mereka itu mengingkari hari kiamat itu. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah. Lalu Allah jawab, qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka mengatakan kalau memang hari kiamat itu terjadi, tilka idzan karratun khasirah, itu kerugian yang besar bagi kami. Lalu apa kata Allah? Fa innama hiya zajratu wahidah. Untuk membangkitkan manusia itu cukup sekali hentakan, cukup sekali tiupan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bukti sejarah bagaimana Allah Maha Kuasa, yaitu kisah Fir'aun. Ayat 15 sampai 26. Hal ataka haditsu Musa. Bagaimana Allah menjelaskan kekuasaannya, menenggelamkan Fir'aun, ya, agar kita tahu bahwa Allah itu sempurna kekuasaannya. Allah tidak menghancurkan orang yang sudah turun dari kekuasaan. Justru Allah memberikan contoh kepada orang yang sedang berkuasa, lalu Allah tenggelamkan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti-bukti lain akan adanya hari kebangkitan itu, yaitu di ayat 27-32, antum asyaddu khalqan amis sama. Apakah kalian yang lebih susah penciptaannya atau manusia? Ya, langit saja aku bisa ciptakan, kata Allah, apalagi cuma menciptakan kembali manusia. Nah, itu Allah sebutkan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya menutup surat ini dengan berbicara tentang keadaan hari kiamat. Keadaan hari kiamat. Lalu pembagian yang terjadi antara manusia pada hari kiamat, ada yang bahagia, ada yang celaka. Ya, itu yang kita yang dijelaskan, fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu mayara. Kemudian manusia saat itu terbagilah, orang-orang soleh dan orang-orang yang durhaka. Ya, fa amma man tagha sudah kita bahas,
wa atharul hayatud dunya fa innal jahima hiyal ma'wa, itu kelompok orang-orang yang jahat, orang-orang yang durhaka. Kemudian hari ini kita membahas orang-orang yang ahlu surga atau orang-orang yang bahagia. Itu gambaran umum, secara umum isi ayat yang sedang kita bahas itu. Ummahat dan akhwat hafizakunallah. Mari kita masuk ke ayat 40. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mengendalikan hawa nafsunya. Fa innal jannah, maka sesungguhnya surga, hiyal ma'wa, tempat kembalinya. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini adalah kelompok yang disebut khafa. Dia untuk berdiri di hadapan Allah. Khafa. Suara Ustadz hilang ya? Nih ya. Masih ada Ustazah, cuman ya, ya ibu-ibu, sepertinya sinyal Ustadz bermasalah ini, terpental dari Zoom. Kita tunggu beliau masuk kembali ya. Ibu-ibu yang hadir Jelas? jelas. Silakan Ustaz. Oke. Mari buka surat Al-Mu'minun ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina hum min khasyati rabbihim, mohon maaf, surah Al-Mu'minun ayat 57 terlebih dahulu. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Mu'minun ayat 57. Ini kan Allah sedang berbicara tentang orang-orang yang bertakwa. Maka sifat mereka adalah innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Rasa takut. Di surat Al-Mu'minun masih ayat 60, Allah Subhanahu wa taala alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilakukannya. Artinya orang-orang yang melakukan sesuatu, wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka ada rasa takut. Ini Bunda Aisyah pernah bertanya kepada Nabi tentang ayat ini. Apakah yang dimaksud mereka yang melakukan suatu perbuatan lalu ada rasa takut itu maksudnya mereka berzina, mereka mencuri, mereka membunuh? Apakah itu maksudnya ya Rasulullah? Kata Nabi, bukan. Tapi maksud surah Al-Mu'minun ini adalah orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa, orang yang rajin sedekah, orang yang berbuat baik, tapi hati mereka ini takut. Takut nggak diterima amalannya. Jadi takut itu sifatnya orang mukmin. Jadi orang yang beriman itu ketika setelah beramal kok ada rasa cemas. Karena yang penting itu bukan beramal, tapi diterimanya amal. Nah, itu harus kita garis bawahi.
Ya. Jadi orang yang beriman itu lebih fokus kepada diterimanya amal, melebihi fokusnya kepada memperbanyak amal. Karena kan yang Allah terima itu yang ahsanu amala. Kita ini diciptakan bukan untuk banyak beramal, tetapi untuk beramal terbaik. Makanya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan memang yang terbaiklah yang membuat di dunia ini kita dihargai juga karena melakukan yang terbaik. Kalau jualan bakso, bakso yang terbaik, kira-kira gitu. Ya, artinya memang di dunia ini saja orang memilih yang terbaik produk gitu ya. Yang nggak terbaik ditinggalin gitu ya. Ini ya, kurang enak nih makanannya ditinggalin gitu ya. Apalagi Allah itu menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsan amala. Makanya orang-orang yang beriman itu dia bukan cuma takut neraka, tapi takut amalannya nggak diterima. Nah ini cirinya ya. Makanya nggak ada orang yang benar-benar beriman itu sombong habis beramal gitu ya. Justru orang beriman itu ketika beramal tuh dia astagfirullah, astagfirullah. Habis sholat astagfirullah, astagfirullah. Kok habis sholat istighfar sih? Saya mengistighfari istighfar saya tadi loh. Saya mengistighfari sholat saya tadi loh. Sholat saya tadi perlu diistighfari itu. Jadi kalau bahasa teman saya itu, kita itu di dalam kesalahan ya salah. Tapi kita di dalam kebaikan pun juga banyak salahnya. Karena kebaikan kita itu nggak maksimal. Nggak sepenuh hati. Nggak betul-betul maksimal. Gitu. Ibu-ibu kalau masak khusyuk nggak, Bu? Khusyuk nggak masak? Khusyuk, Ustaz. Khusyuk. Nah, kira-kira khusyukan mana? Sholat atau masak? Kesungguhan kita untuk memasak jauh lebih hebat daripada kesungguhan kita sholat yang 5 menit itu loh. Kita itu ya banyak makan aja sungguh-sungguh loh kalau makan itu. Makan tuh sungguh-sungguh gitu kan. Benar-benar disiapin suasananya. Jadi orang beriman itu karakteristiknya khofa, dia takut. Nah ini karakter orang yang ahli surga itu dia ada rasa takut. Nah itu jadi ayat ini berbicara salah satu sifat yang membuat orang itu pantas masuk surga. Ya. Nah, karena kita rasa takut itulah yang membuat kita senantiasa memperbaiki diri. Ya. Takut di dunia. Waktu kita sholat, kita ada rasa takut menghadap Allah itu. Maka sholatnya akan bagus. Di akhirat pun takut kita. Takut apa? Tomatul kubro yang sudah disebutkan. Faidah ja'atit tomatul kubro. Takut kapan? Yauma yatadzakkarul insanu masa. Takut. Orang yang beriman itu. Nah. Kenapa kok dia takut? Karena dia telah azamatullah. Dia telah mengenal keagungan Allah. Nah, baru kemudian ayat berikutnya lanjutannya wanahan nafsa anil hawa. Kelompok yang kedua ini orang yang beriman ini adalah orang yang senantiasa menahan hawa nafsunya, mengendalikan ya, bukan dikendalikan, dia mengendalikan hawa nafsunya. Nah, yang menarik ummahat yang dimuliakan Allah, di sini ya didahulukan rasa takut baru mengendalikan hawa nafsu. Kan bisa aja kita balik ayat ini ya. Adapun orang-orang yang mengendalikan hawa nafsunya Ya, hilang, Ustaz. Halo? Halo, Ibu? Iya, Ustaz. Terdengar, Ustaz. Coba saya matikan ini saya ya, Ya, video saya. Ya. Ayat ini yang menarik adalah berbicara tentang takut dulu baru mengendalikan hawa nafsu. Jadi yang dibicarakan adalah rasa takut baru mengendalikan hawa nafsu. Karena itulah para ulama mengatakan
Karena kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu itu disebabkan oleh rasa takut kepada Allah. Nah, kita ini aja takut sama penyakit kan bisa mengendalikan diri kan jadinya ya. Itu baru takut sama penyakit tuh. Takut kolesterol, makannya udah mulai dikendaliin tuh. Wah, ini kayaknya kolesterol nih, jangan nih. Kenapa takut sama penyakit tuh? Jadi kita takut sama penyakit saja tuh sudah mampu membuat kita mengendalikan makanan yang akan masuk ke mulut kita itu. Waduh, kalau nggak ingat penyakit kayak apa ya Bu kita ini makannya? Ayo aja tuh kan. Tapi karena ingat penyakit, takut penyakit, tuh udah mulai itu kita. Sebenarnya sih saya ini curhat kepada diri saya sendiri. Sebenarnya saya juga begitu soalnya. Jadi karena takut terhadap penyakit, ini contohnya, maka manusia itu sudah mulai dia mengontrol, mengendalikan diri dari makanan-makanan yang membahayakan. Ya kan? Waktu masih muda kan makannya sembarangan aja kan? Kenapa nggak ada takut? Gue masih muda, sehat. Sekarang usia 40 tahun ke atas, udah mulai itu makannya pakai otak katanya, nggak pakai mulut. Pakai otak. Maksudnya kalau mau makan tuh mikir, ini kayaknya kolesterol, ini bahaya gitu ya. Kan begitu ya. Nah, maka ayat ini yang mengatakan orang yang khafa maqama rabbih, orang yang takut akan azab Allah, takut akan ketetapan Allah di akhirat, takut nanti di mana catatan amalnya dinampakkan di hari kiamat. Maka dia pasti akan wanahan nafsa 'anil hawa. Maka dia pasti akan mengendalikan hawa nafsu. Kita takut keluar rumah, ada kita kendalikan keluar rumah. Kenapa? Corona. Nah, itu rasa takut itu membuat kita kemudian tidak sembarangan. Ya. Bagaimana dengan takut kepada Allah? Mestinya kita itu membakar hawa nafsu kita itu dengan rasa takut. Jadi makanya orang yang beriman itu bukan nggak ada keinginan untuk bermaksiat, tetapi ada keinginan untuk bermaksiat, tetapi rasa takut mengendalikan keinginan untuk bermaksiat itu. Nah, itu luar biasa. Ya, karena kalau nggak ada keinginan kepada maksiat, nggak dapat pahala, Bu. Justru karena ada ingin kepada maksiat, lalu kita mengendalikannya, makanya kita disebut orang hebat. Coba, nggak suka sama jengkol, tapi nggak mau makan jengkol. Kan nggak hebat. Tapi suka makan jengkol, tapi nggak mau makan jengkol. Nah, itu kan saya suka banget sebenarnya. Tapi aduh gimana nih, saya mau pergian kondangan nih. Nah, jadi kita itu suka kepada perbuatan-perbuatan yang haram itu ada keinginan, tetapi karena kita takut kepada Allah, makanya Nabi Yusuf kan juga begitu. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu. Aku tidak mengatakan diriku ini bebas hawa nafsu. Tapi ketika digoda Zulaikha, dia bilang apa? Ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Nah, makanya salah satu definisi takwa itu rasa takut kepada Allah. Nah, umat dan akhwat yang dimuliakan Allah. Nah, jadi bagaimana rasanya menimbulkan rasa takut itu? Ya, dari rasa takut mengakibatkan kita bisa menahan hawa nafsu. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memiliki rasa takut? Jawabannya adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah. Dari mana dapatnya bahwa rasa takut itu dari mengenal Allah? Dari surat Fatir ayat 28, surat 35 ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah yang berilmu. Nah, ilmu mengenal Allah. Nah, jadi kalau siapa yang ingin bisa mengendalikan hawa nafsunya harus memperbanyak ilmu yang berbicara tentang keagungan Allah. Nah, itu memang seperti itu ya harus pengajian rutin seminggu sekali sama ustazah kita ya, biar lebih dalam lagi kajiannya ya. Misalkan sama ustazah beberapa orang ikut pengajian itu untuk berbicara tentang
ma'rifatullah ini. Nah, dari situ nanti timbul akan rasa takut kepada Allah. Nah, karena nabilah orang yang paling tahu tentang Allah, maka nabilah yang paling takut kepada Allah. Maka nabilah orang yang paling bertakwa karena dia paling tahu tentang Allah. Siapa yang paling tahu kepada Allah, maka dia menjadi yang paling bertakwa. Nah, ini jadi kalau kita mau merubah diri, mulailah dari ilmu tentang Allah. Nah, ketika mengenal Allah, akan kita jatuh cinta kepada Allah, takut kepada Allah. Ya. Kalau kita tahu atasan kita itu agak tegas, kita jadi disiplin. Kalau kita tahu atasan di kantor kita itu orangnya dermawan, royal, kita mau dekat-dekat kepada dia. Nah, kita tahu Allah maha baik, maha dermawan, maka kita caper kepada Allah. Kita tahu Allah itu siksaannya berat, siksaannya sangat keras, maka kita takut bermaksiat kepada. Jadi ayat ini sangat luar biasa, umat. Ini sifat yang pertama bagi penduduk surga, khofa. Jadi lihat khofa kita ini bagaimana ya. Kalau kita masih menuruti hawa nafsu dalam kehidupan ini, itu rasa takutnya yang kurang. Apa yang membuat suami itu tidak zalim kepada ibu, kepada istrinya? Karena dia takut sama Allah. Apa yang akan membuat anak-anak kita takut tidak bermaksiat kepada Allah? Dia merasa ada Allah yang menyaksikan. Kalau kita buang sampah, yang ngelihat office boy, ya biasa aja kali buang sampah sembarangan, hingga nggak tapi gugup. Tapi kalau buang sampah sembarangan yang ngelihat bos kita, orang penting di situ, waduh, kayaknya malu banget. Lalu bagaimana jika yang melihat kita adalah Allah? Nah, intinya ma'rifatullah. Nah, secara spesifik kajian itu adalah di kajian Asmaul Husna. Ya, kajian Asmaul Husna. Nah, di Nibras dulu saya kajiannya udah mulai nih Asmaul Husna. Di teman-teman Nibras saya mengkaji Asmaul Husna. Salah satu tujuannya tadi agar kita mencintai dan merasakan takut kepada Allah. Oke. Jadi sifat yang pertama takut. Sifat yang kedua adalah mengendalikan hawa nafsu. Ya. Makanya nafsu itu kan ada 3. Ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah, ada nafsun ammarah. Nah, berarti kalau nafs ini mutmainnah, berarti nafsunya ini seirama dengan kebenaran. Ini nafsul mutmainnah. Ketika hawa nafsu ini menyesuai kebenaran, maka disebut nafsul mutmainnah. Ketika nafsu ini menyelisihi kebenaran, maka disebut nafsul ammarah. Ketika nafsu ini terkadang menyelisihi, terkadang mengikuti kebenaran, nah ini namanya nafsul lawamah. Nah, umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang ahli surga itu keren banget. Karena dia bisa mengendalikan nafsunya. Itu menurut saya itu kalau bahasa modern itu maturity, kedewasaan. Nah, kedewasaan. Orang dewasa itu mampu mengendalikan diri. Mampu memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berakibat buruk, mana yang berakibat baik. Nah, kenapa saya katakan tadi penghuni surga itu hebat? Karena menawan hawa nafsu ini gak gampang.
Karena kecenderungan kita ini kan sebenarnya adalah lebih banyak negatif daripada positif. Maksud saya gini, pikiran yang masuk ke dalam otak kita ini kan satu harinya itu berapa juta ya. Dan ternyata 80% dari pikiran yang masuk ke otak kita itu adalah negatif. Makanya innan nafsa la'ammaratum bisu. Kita kalau ngelihat orang mau baik aja kita, wah ini kayaknya hati-hati gue, ini kayaknya dia ini ada misinya, ada udang di balik batu nih. Kita tuh cepat kan, negatif itu cepat banget. Kalau positif itu butuh upaya. Makanya virus negatif dengan virus positif itu beda. Kalau virus negatif itu menyentuh kita tanpa kita sadari, tiba-tiba udah terpengaruh aja kita, sudah terpapar aja virus negatif. Tapi kalau virus positif itu dia harus disengaja. Kita harus menyadari untuk mendatangi virus-virus positif. Seperti pengajian ini memang harus diagendakan, baru akan terpapar virus positif pengajian ini. Nah, tapi kalau virus-virus negatif, sikap negatif itu masuknya kadang-kadang tanpa kita rasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini permainan. Walahun dan sesuatu yang melalaikan, wa zinatun dan keindahan, wa tafakhurun dan membangga-banggakan antar kalian, wa takatsur dan memperbanyak-banyak di antara kalian fil amwali wal aulad. Ini karakter dunia dan kita cenderung begitu. Dalam surah Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Manusia itu dihiasi cinta kepada wanita, kepada pasangan, kepada anak-anak, kepada harta yang banyak dari emas, perak, kuda tunggangan, ya mobil kalau sekarang. Kemudian wal an'am, binatang ternak, wal harth, tanaman. Itu semua keindahan kehidupan dunia. Maka hawa nafsu inilah yang menghalangi orang untuk masuk surga. Maka orang-orang yang fa'innal jannata hiyal ma'wa, wah, itu orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Dia ingin, dibilang ada gunanya nggak nih dunia akhirat nih? Nggak ada. Dia tidak pernah dikendalikan hawa nafsu karena dia adalah raja. Raja adalah hatinya, hawa nafsu itu adalah tentaranya, tubuhnya ini adalah rakyatnya. Maka semua takluk kepada rajanya ini, yaitu hatinya. Wah, luar biasa. Hawa nafsunya tunduk kepada hatinya. Inilah ahli surga. Dan ketahuilah ummahat dan akhwat, bahwa perbuatan buruk itu adalah pasti pernah mengikuti hawa nafsu. Seperti bagaimana saudaranya, anaknya Nabi Adam, salah seorang di antara anaknya itu membunuh saudaranya, itu disebut karena hawa nafsu. Al-Maidah ayat 30, ayat 35. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhih. Itu dia mengikuti hawa nafsunya sehingga dia membunuh saudaranya. Ya. Kemudian bagaimana Samiri membuat Tuhan dari sapi, itu juga hawa nafsu. Wa kadzalika sawwadat li nafsi. Ya, demikian itu karena godaan hawa nafsu. Ya. Kemudian bagaimana
Nabi Yakub menyipati saudara-saudara Yusuf, di mana mereka kemudian memasukkan Yusuf ke dalam sumur itu juga karena hawa nafsu. Surat Yusuf ayat 18. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Itu semua karena hawa nafsu kalian yang menghiasi perbuatan kalian itu. Hawa nafsu. Makanya Allah berfirman kepada Nabi Daud dalam surat Shad ayat 26. Ya, ayat 26 itu Allah berfirman kepada Nabi Daud, wala tattabi'il hawa. Jangan kau ikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah. Maka itu akan menghalangimu dari jalan Allah. Dalam surah Al-Kahfi juga begitu. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawa. Al-Kahfi ayat 28. Jangankan ikuti, taati orang-orang yang lalai hatinya dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya. Nah, jadi hawa nafsu. Gimana ya caranya membedakan hawa nafsu dengan? Caranya gampang. Ini kita butuh enggak sih? Kalau enggak butuh pasti hawa nafsu tuh. Ingin. Ini kebutuhan atau keinginan? Ada gunanya enggak buat akhirat kita? Nah, jadi kita harus sinkronkan dengan Al-Quran. Segala sesuatu yang menyelisih Al-Quran pasti hawa nafsu. Segala sesuatu yang menyelisih Rasulullah pasti hawa nafsu. Maka kalau hidup kita memiliki jiwa mutmainnah, itu berarti senantiasa selaras dengan Quran dan Sunnah. Dan itulah calon surga yang nanti disebutkan, ya ayyatuhan nafsun mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, ketahuilah hawa nafsu inilah sebenarnya kendaraan setan. Jadi kalau kita ini bisa mengendalikan hawa nafsu, setan itu nggak bisa masuk ke kita. Karena setan itu menunggangi hawa nafsu kita. Ya. Ini ada yang nanya, kenapa kameranya kok ditutup? Katanya. Karena suaranya takut kayak tadi. Ya udah kita buka sebentar biar kelihatan gantengnya. Ummahat dan akhwat hafizakunallah. Jadi kalau kita sudah bisa menaklukkan musuh di dalam diri kita, kita bisa menaklukkan musuh di luar kita. Nah, setan itu kan musuh di luar. Dan dia untuk menggoda kita, dia masuk melalui hawa nafsu kita. Bahan kendaraannya itu. Maka kalau kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, setan tuh sudah putus asa sudah dari kita. Kan setan itu ada dua orang yang terbebas dari godaan setan. Orang yang sempurna baiknya, sehingga setan mengatakan, gue capek deh kalau godain dia. Nggak pernah sukses. Nah, itu setan istirahat. Seperti kalau ngelihat Umar, setan langsung kabur. Wah, itu saking baiknya tuh setan. Kalau ada di gang gitu, Umar mau lewat sana, setan nggak jadi lewat situ. Nah, ada juga setan juga udah bebas nggak mau goda orang. Yang kedua adalah orang yang terlalu jahat dan terlalu buruk. Nah, setan juga nganggur dia dari orang yang ngapain saya godain dia. Dia mah nggak digodain aja jalan sendiri. Ya, nah, jadi yang sangat baik setan pensiun. Saya nggak mau godain itu. Yang terlalu buruk juga setan pensiun juga. Ngapain lagi? Itu CS saya itu aparat saya kata setan. Nah, jadi kira-kira kita di mana nih? Kalau dipilih dari dua itu keadaan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ya. Maka kalau kita sebenarnya dari dalam diri kita
kita udah bagus, maka yang dari luar tuh nggak bisa masuk. Seperti virus corona ini aja, kalau tubuh kita imunnya bagus, ya imun di dalam tubuh kita bagus, ya dia nggak bisa merusak tubuh kita gitu. Dia akan kalah dengan tubuh kita. Itu analoginya gitu. Maka vaksin pun kan sebenarnya menguatkan imunitas juga sebenarnya. Jadi ini mohon maaf ini di luar bidang saya, tetapi analoginya pas gitu. Vaksin itu sendiri kan sebenarnya ingin menguatkan sistem yang ada di dalam, sehingga kalau virus itu masuk dia kalah. Nah, kalau zaman dulu kan belum ada vaksin-vaksinan, imunitas di alamiahnya gitu, herd immunity. Nah, itu yang terbentuk sehingga vaksin itu kalah dengan kekuatan imunitas. Nah, maka orang-orang yang sudah mampu mengendalikan hawa nafsu, wah, ini orang-orang yang menang. Sehingga setan lemah di hadapannya. Ya. Apa namanya? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Nah, yang lemah itu kok kelihatannya pengaruh banget karena sistem di dalam tubuh kita ini juga lemah gitu. Kita ini menuruti hawa nafsu. Seandainya kita ini mampu mengendalikan hawa nafsu, ya memang setan itu lemah banget. Ummahat akhawat hafizakunallah. Maka ayat tadi, siapa yang takut akan keagungan Rabb-nya, lalu dengan itu dia mampu mengendalikan syahwat dan hawa nafsunya, maka surgalah tempatnya, surgalah tempat tinggalnya, tempat istirahatnya. Oke ya. Kita sekarang masuk ke ayat berikutnya. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Ayat ini di akhir ini berbicara tentang pertanyaan orang-orang musyrikin tentang kapan hari kiamat. Ya, sebentar saya buka file dulu ya. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Nah, kita masuk yas'alunaka 'anis sa'ah. Jadi ayat yas'alunaka 'anis sa'ah ini menjawab tentang pertanyaan orang-orang musyrikin, pertanyaan yang tujuannya untuk mengejek atau menentang akan waktu terjadinya hari kiamat. Maka mereka bertanya-tanya tuh. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepadamu, kapan terjadinya hari kiamat itu? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Aisyah, Aisyah berkata, Rasulullah SAW bertanya tentang hari kiamat itu kepada Allah. Karena Nabi itu bertanya kepada Allah karena orang-orang kafir musyrik itu menanyakan kepada Nabi, kapan tuh hari kiamatnya? Sehingga turunlah ayat yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntaha. Dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, orang-orang musyrik ahli Mekah bertanya kepada Nabi, kapan terjadinya hari kiamat? Sebagai ejekan dari mereka. Lalu turunlah firman Allah,
yas'alunaka 'anis sa'ah. Dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Tariq bin Syihab, Rasulullah SAW banyak menyebutkan hari kiamat. Jadi Nabi banyak bercerita tentang hari kiamat. Ya. Sehingga kemudian Allah perlu menegur Nabi ini dengan ayat ini. Fima anta min dzikroha ila rabbika muntaha. Oke. Sebentar ya. Saya buka file lain tafsir saya. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Yas'alunaka itu di Quran, mereka bertanya kepadamu. Kadang yang bertanya itu orang yang beriman. Dalam konteks yang lain, misalkan orang-orang beriman itu bertanya tentang apa hukum khamr dan judi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kadang yang bertanya itu mukminat, orang-orang yang beriman, perempuan. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang darah haid. Tapi di ayat ini, karena temanya tentang hari kiamat, maka yang sering mempertanyakan hari kiamat dalam rangka mengingkari dan dalam rangka mengejek itu orang-orang musyrik. Maka di sini yas'alunaka 'anis sa'ah. Nah, makanya banyak ayat-ayat yang di Mekah itu berbicara tentang hari kiamat. Gitu. Umat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menggunakan kata yas'alunaka. Mereka senantiasa terus-menerus bertanya. Jadi artinya nggak sekali bertanya terus. Karena ingin mengejek dan mengingkari. Apa yang mereka tanyakan? Ayyana mursaha. Yang mereka tanyakan itu kapannya? Ayyana mursaha. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Karena mereka seringkali mendengarkan ayat-ayat Quran yang berbicara tentang hari kiamat. Fa idza ja'atit tamah, fa idza ja'atis sakhah, al-haqqah, al-qari'ah. Karena mereka sering mendengar dari orang-orang yang beriman tentang itu semua, orang mereka mengejek. Kiamat melulu nih. Ayyana mursaha. Kapan nih? Mereka mempertanyakan itu pertama untuk mengejek, untuk mengingkari. Sekaligus mereka mempertanyakan itu sebenarnya untuk membuat ragu. Ya, orang-orang yang sudah beriman, kiamat tuh Muhammad bilang kiamat kapan? Sekaligus ini juga bisa bertanya karena mereka ingin cepetin di sini. Kalau memang ada hari kiamat, cepetin deh. Surat Asy-Syura ayat 18. Yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha. Orang-orang yang tidak beriman adanya hari kiamat itu yasta'jilun. Mereka tergesa-gesa untuk minta datangkan hari kiamat. Ummahat dan akhwat hafizakumullah. Maka ayat ini menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fima anta min zikroha?" Siapa engkau Muhammad? Kemudian bisa menceritakannya. Bisa tahu waktunya. Ini kalimat yang untuk menunjukkan itu bukan wewenang gitu, Muhammad. Itu bukan kapasitasmu untuk menjelaskan kapannya. Karena itu bukan tugasmu, bukan sesuatu yang ada di dalam kemampuanmu. Sebagaimana di surat Al-A'raf ayat 187, yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepadamu tentang itu seolah-olah itu ada di dalam kekuasaanmu. Maka fima anta min dzikraha. Karena kalau mampu
menjelaskan kapannya, itu berarti Nabi Muhammad tahu kapan hari kiamat itu. Padahal hari kiamat itu salah satu yang tidak diketahui kecuali hanya Allah. Itu rahasia. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad, ila rabbika muntaha. Itu urusannya hari kiamat itu. Kapan terjadinya itu ila rabbika, urusan Rabb. Maka dalam surah Al-A'raf ayat 178 Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan Muhammad, "innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu." Katakan Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Tidak ada yang tahu waktunya kecuali Allah. Ya. Bahkan dalam surat Luqman ayat 34, kapan hari kiamat itu, ilmunya hanya Allah yang tahu. Nabi Muhammad nggak tahu kapan terjadi hari kiamat itu. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah pengetahuan tentang hari kiamat itu. Luqman ayat 34. Maka dalam hadis Jibril pun kan ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad bertanya apa itu iman, Nabi Muhammad jawab. Lalu Jibril mengatakan shadaqta. Apa itu Islam? Nabi Muhammad jawab. Lalu Jibril mengatakan shadaqta. Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang kapan hari kiamat itu, wahai Muhammad, kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kita sama-sama nggak tahu, Jibril. Nah, ummahat dan akhwat hafizakumullah. Innama anta mundziru man yakhshaha. Sesungguhnya tugasmu itu Muhammad hanya untuk memperingatkan kepada mereka, memberikan takhwif, menakut-nakuti atau memberikan peringatan akan adanya hari kiamat. Karena tugasmu itu kan dalam surat An-Nisa ayat 165, rusulam mubasysyirin wa mundzirin. Rasul yang memberikan kabar gembira wa mundzirin, dan memberikan takhwif, menakut-nakuti. Ancaman, memberikan ancaman. Seolah-olah ayat ini ingin mengatakan tugasmu itu ya hanya untuk menjelaskan dekatnya hari kiamat itu. Kapannya itu bukan tugasmu. Tugasmu hanya mengatakan ada hari kiamat itu yang menakutkan itu. Itu sampaikan kepada mereka itu. Engkau hanya mengatakan bahwa iktarabas sa'atu wa insyaqqal qamar. Telah dekat waktu hisab pada hari, untuk manusia itu. Al-Anbiya ayat 1. Wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basar aw huwa aqrab. Tidaklah hari kiamat itu kecuali seperti kedipan mata saja. Hanya itu tugasmu, menjelaskan itu, memberikan peringatan kepada mereka. Adapun waktunya itu bukan kewenangan. Karena gini, kalau menjelaskan tentang dekatnya hari kiamat, tentang keadaan hari kiamat, itu kan tidak harus tahu tentang kapannya hari kiamat. Udah dekat kok, udah dekat. Nah itu tugas kenabian. Ummahat akhwat hafizakumullah. Kenapa Nabi ini kok seolah-olah di ayat ini Nabi itu pengen nanya juga sama Allah, kapan hari kiamat? Saking semangatnya Nabi itu agar orang-orang kafir ini mau beriman. Itu Nabi itu. Jadi Nabi itu bertanya kepada Allah tentang hari kiamat itu
Karena, aduh, mudah-mudahan kalau Allah ngasih tahu mereka ini jadi mau beriman, kira-kira gitu. Jadi cintanya Nabi itu luar biasa. Kepada orang-orang yang masih kafir tadi, bagaimana mereka ini mau beriman ya? Gitu. Sampai-sampai mereka bertanya tentang sesuatu yang di luar kompetensi Nabi, yaitu mengetahui kapan terjadi hari kiamat, itu membuat Nabi itu pengen aja sama Allah. Gitu. Sehingga Allah tegur Nabi ini. Jadi Nabi itu seringkali ditegur itu ternyata beda konteksnya dengan kita. Kalau kita ditegur karena terlalu malas, Nabi itu ditegur karena sangat terlalu bersemangat. Sampai beliau pengen mengetahui apa yang bukan domainnya beliau. Gitu. Ummahat dan akhwat hafizakunallah. Innama anta munziru. Engkau itu hanya yang memberikan peringatan man yakhsha. Innama anta munziru man yakhsha. Innama anta munziru man yakhshaha. Engkau itu hanyalah bertugas memberikan peringatan kepada yang takut. Padahal kita tahu Nabi itu sebenarnya memberikan peringatan untuk semua kan? Sebagaimana Al-Ahzab ayat 45. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Wahai Nabi, kami mengutus memberi peringatan. Untuk siapa? Untuk semua. Tapi di ayat ini Allah menyebutkan peringatan itu khusus untuk yang ada rasa takut. Kenapa demikian? Karena yang akan mengambil manfaat dari peringatan itu adalah orang-orang yang di dalam hati Allah rasa takut akan hukuman Allah. Ya kan? Ada rasa takut akan keputusan Allah di hari kiamat, akan rasa takut hari hisab di hari kiamat, jembatan Sirat, takut adanya hukuman di neraka nanti. Ketika ada rasa takut itu, maka dia akan mengikuti petunjuk. Jadi kalau di ayat yang tadi, rasa takut itu membuat kita mengendalikan hawa nafsu, ternyata rasa takut di ayat ini, itu akan membuat orang-orang itu kemudian mampu mengambil pelajaran dari peringatan itu. Contohnya COVID-19 ini, ya kan ini kan lebih kepada munzir ini, lebih kepada pemberi peringatan. Maka kalau orang-orang yang di hatinya nggak ada rasa takut dengan akhirat, ini COVID-19 ini kalau sudah lewat ya, mereka nggak pelajaran. Mereka cuma bilang, oh ternyata manusia hebat ya. Manusia bisa menaklukkan, dia bisa melawan COVID-19, takluk COVID-19 di hadapan manusia ini. Hanya akan begitu. Tetapi kalau orang-orang ada rasa takut, subhanallah, COVID-19 ini benar ya, membuat kita tahu bahwa manusia itu makhluk yang lemah. Manusia itu tidak punya kemampuan, bahkan saat kemampuan kolektif pun mereka nggak bisa melawan virus itu. Kemampuan kolektif dunia, bekerja sama, ini ternyata nggak bisa, subhanallah, sungguh menakutkan ya. Nah itu akan bermanfaat ya. Makanya innama anta munziru man yakhshaha. Dalam surat Yasin ayat 12 juga demikian disebutkan ya. Innama tunziru man ittaba'adz dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Sungguhnya engkau hanya memberikan peringatan kepada yang mengikuti petunjuk dan takut akan. Yang membuat orang itu kalau nggak ada rasa takut kepada akhirat, nggak ada rasa takut kepada Allah, itu seringkali kalau dinasihati itu sering nggak masuk. Ya. Makanya ayat Quran itu kenapa sekali waktu dia mengatakan hudal linnas, sekali waktu Al-Quran mengatakan hudal lil muttaqin. Quran itu dasarnya memang untuk semua manusia,
Tapi yang akan mendapatkan kebaikan Quran itu adalah orang-orang yang ada ketakwaan di dalam hati. Innama tunziru man yakhsha. Tapi kalau orang-orang yang mendustakan hari kiamat, tidak takut adanya hari hisab, maka dia pasti akan menyelisihi Nabi Muhammad. Nah, ayat ini sekali lagi ingin mengatakan, Muhammad, fokus kepada apa yang menjadi tugasmu, lakukan apa yang diperintahkan, jangan mengurusi urusan yang bukan menjadi tugasmu. Nah, ini. Ayat terakhir, ummahat akhawat hafizakunallah. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Nah, ketika manusia itu terbangun dari kuburnya, bangkit dari kuburnya menuju mahsyar dan melihat hari kiamat yang dulu mereka pertanyakan itu telah ada di depan matanya, maka lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka kemudian menganggap bahwa ternyata dunia itu cuma sebentar. Ketika mereka melihat fenomena hari kiamat dari alam kubur, ketika mereka dibangkitkan, melihat suasana alam akhirat itu, maka mereka ketika melihat itu, mereka menganggap ya di dunia ini ternyata cuma pagi dan sore. Ya kan? Ini kan tidak satu hari loh. Kalau satu hari itu kan seharian, ini waktu duha. Waktu duha itu kan terbatas. Kemudian waktu sore itu adalah habis asar sampai maghrib. Nah, terus siang-siang yang tengah-tengahnya nggak disebut. Itu artinya ketika orang melihat keadaan yang berbeda dengan suasana yang sekarang, maka waktu itu menjadi terasa berbeda. Ya. Mereka merasa kayaknya baru kemarin. Ya. Seolah-olah mereka mengatakan dunia yang sudah mereka alami selama ini itu ketika melihat dibandingkan dengan hari kiamat itu seperti pagi dan sore. Nggak sampai satu hari. Nah, yang menarik lagi adalah ada yang mengatakan mereka merasakan di dalam kubur. Kan yang di dalam kubur ini kan lebih panjang dari umurnya. Ada orang mati umur 100 tahun. Tapi ternyata, misal orang meninggal di umur 70 tahun. Dan di dalam kubur itu dia bisa sudah lebih dari 100 tahun, 200 tahun. Mereka menganggap mereka di dalam alam kubur yang udah ratusan tahun itu tidaklah kecuali seperti pagi dan sore saja. Ummahat dan akhwat hafizakunallah. Nah, pelajarannya apa? Bahwa ternyata waktu itu relatif. Ada waktu yang sifatnya kronologis. Nah, ada waktu kronologis. Kronologis itu kan berarti menunjukkan waktu angka. Usia kita ini kalau usia kronologis, mungkin sebagian udah 45 tahun, sebagian 50 tahun. Kayaknya panjang gitu. Itu kalau lihat dari waktu, dilihat dari kronologis. Tapi kalau dilihat dari waktu itu secara kualitatif, kan kayaknya hidup kita ini baru kemarin nih. Anak kita kayaknya baru main kemarin udah mau kuliah aja. Nah, begitulah waktu itu. Nah, apalagi ketika waktu itu dibandingkan dengan waktu yang berbeda di ruang. Ya, contohnya ya, kita waktu tidur misalkan bermimpi
mimpinya misalkan di alam tidur itu 1 jam. Ya, jarang orang bermimpi 1 jam. Ini contoh aja. Pokoknya dia tahu di alam mimpi itu dia ngelihat jam 1 jam saya tadi. Sebutlah mimpinya mimpi buruk dikejar anjing. Saat terbangun dia ngelihat jam, bukan yang jam di alam mimpi tadi, jam di rumahnya dia lihat. Tadi saya tidur itu ternyata cuma 30 menit ya. Kadang saya ternyata tidurnya cuma 10 menit ya. Padahal saya tadi merasa dikejar anjing, lihat jam di alam tidur tadi, itu 1 jam saya. Tapi pas lihat jam rumah saya, ternyata saya tidur cuma 10 menit. Nah, begitu juga ketika kita di dunia, lalu lihat jam akhirat, ternyata 80 tahun di dunia ini. 100 tahun di dunia ini. Pas lihat jam akhir, ya Allah, ternyata nggak sampai 1 hari toh. Nah, ini menunjukkan bahwa dunia ini terasa lama karena kita masih di dunia. Tapi ketika begitu kita melihat fenomena akhirat, ternyata betapa dunia ini sangat singkat. Maka siapapun Anda yang sedang sakit, sedang menderita, sedang banyak masalah, sedang banyak cobaan, ingat dunia ini cuma pagi dan sore. Mendapatkan keuntungan, duit, popularitas yang luar biasa, jangan terperdaya. Dunia ini cuma pagi dan sore. Ingat, kesenangan itu akan berlalu, kesedihan akan berlalu, semuanya hanya sementara dan hanya pagi dan sore saja. Maka tetaplah tersenyum. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, Masya Allah. Mana ini host kita? Ya, Silakan jazakallah. Dunia. Ustaz, ya. Sebelum menginjak ketanya jawab, izinkan saya dulu Ustadz ya. Saya ingin menyampaikan terima kasih atas beberapa ini ya yang bekerja sama dengan kami, dengan Majelis Taklim Tazkiyah. Yang pertama yaitu Persaudaraan Muslimah Salimah BC Pondok Aren, Rumah Al-Quran Nusantara Banten, Forum Halaqah Quran Al-Falah. Juga terima kasih jazakumullah khairan kepada majelis-majelis taklim dan kelompok-kelompok pengajian yang sudah hadir, diantaranya ada Majelis Taklim As-Saadah, kelompok Al-Khansa, kelompok Cinta, kelompok Perindu Surga, dan kelompok Al-Hidayah. Juga kepada seluruh bapak-bapak, ada bapak-bapak juga ini Ustaz, bapak-bapak dan ibu-ibu. Oh iya. Ahlan. Iya. Seluruh peserta yang sudah hadir saat ini, semoga insya Allah kita semua selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ya, mungkin saya sekali lagi ingin menyampaikan ya kepada seluruh peserta, ini kajian kita ini insya Allah rutin setiap bulan, begitu juga dengan kajian fikih. Jadi kami dari Majelis Taklim Tazkiyah melaksanakan 2 kali kajian sebulan insya Allah. Ya, yang pertama kajian tafsir, dan yang kedua yaitu kajian fikih oleh Ustazah Herini Amran. Ini sifatnya infaknya tidak wajib ya Bapak Ibu. Jadi kami minta tolong juga nanti kalau ada info-info kajian, tolong bantu di-share juga ke teman-temannya, ke saudaranya, sahabatnya. Karena ini memakai Zoom tentunya lebih luas ya cakupannya, bisa juga di luar daerah. Begitu. Ya, untuk selanjutnya kita ke tanya jawab ya Ustadz. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya langsung, boleh silakan raise hand. Di kolom chat sudah ada pertanyaan ini Ustadz. Sambil menunggu yang mau raise hand, saya bacakan ya Ustadz. Yang pertama dari Bapak Hussein. Ya. Mau tanya Ustadz, apakah setiap yang kita lakukan atau niat baik atau buruk semuanya didasari karena nafsu? Lalu jika kita niat berbuat baik tapi masih saja salah di hadapan orang lain,
Apakah karena ada nafsu atau niat yang salah dalam diri kita? Gimana Ustaz? Ya. Apakah setiap yang kita lakukan atau niat baik atau buruk semuanya didasari karena nafsu? Ya. Lalu jika kita niat berbuat baik tapi masih saja salah di hadapan orang lain, apakah karena nafsu atau niat yang salah dalam diri kita? Oke. Yang pertama ada memisahkan dulu. Nafsu dalam Indonesia yang sudah populer, bahasa Indonesia, itu kan konotasinya negatif. Tapi kalau nafsu di dalam Al-Quran, itu tidak berkonotasi negatif. Dia netral. Nafsu itu dalam bahasa Al-Quran ya, bukan bahasa keseharian bahasa Indonesia. Makanya karena dia netral, artinya dia keinginan. Nafsu itu keinginan. Ketika dia kepada kebaikan kecenderungannya, maka dia disebut nafsul mutmainnah. Ketika dia diarahkan kepada yang buruk, maka disebut nafsul ammarah. Nah, nafsul ammarah. Ketika dia on off, kadang kebaik, kadang buruk, maka disebut nafsul lawwamah. Sehingga ya kita lihat kira-kira apakah yang kita lakukan itu baik atau buruk, tentu didasari oleh nafs dalam pengertian nafs versi Quran ya, bukan nafsu dalam bahasa Indonesia. Karena nafsu dalam bahasa Indonesia itu pasti konotasinya langsung negatif. Ya, kalau nafs di Quran itu tidak langsung berkonotasi negatif. Ya, karena dia bisa nafs mutmainnah, nafsul mutmainnah, bisa nafs amarah. Nah, caranya gampang. Itu apakah itu didasari hawa nafsu atau tidak, maka cara menimbangnya adalah sesuai Quran nggak sih? Sesuai dengan Rasulullah nggak sih? Sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya nggak sih? Nah, ketika itu sesuai, maka itu tidak lagi menuruti hawa nafsu. Contohnya ya, kalaupun disebut nafsu, itu nafsul mutmainnah. Kita kepada istri kita, kepada suami kita, itu kan pasti ada nafsu. Nggak mungkin nggak ada nafsu. Tapi nafsu yang kita lakukan kepada pasangan kita itu menjadi nafsu yang baik, nafsu mutmainnah gitu. Makanya mendapatkan pahala gitu kan. Ya, tapi ketika dia diarahkan kepada yang bukan pasangan kita, bukan pasangan halal kita, dia menjadi nafsul ammarah. Nah, jadi kita lihat timbangannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, jika kita telah berniat baik, ya apa namanya, atau berbuat baik, niat baik, nah ini yang ditanyakan niat berbuat baik, tapi masih saja salah di hadapan orang lain. Apakah karena ada nafsu atau niat yang salah dalam diri kita? Ya banyak faktor. Ya, boleh jadi kesalahan itu pada orang lain. Orang itu memang membenci kita. Maka di hadapan orang yang membenci kita, tak ada satupun yang dinilai baik oleh musuh. Boleh jadi itu. Ya, jadi kalau kita sudah berbuat baik, niat baik, dengan cara terbaik, maka kita tidak lagi membutuhkan penilaian orang lain. Kendor saat ada penilaian orang lain yang apa namanya? Yang senantiasa menyalahkan kita. Kita terganggu dengan penilaian orang lain saat berbuat baik, itu tanda bahwa niat kita nggak bagus. Nah, itu beberapa jawaban. Jawaban yang lain memang, terkadang memang niat kita baik. Tetapi seringkali cara kita mengkomunikasikan kebaikan, cara kita mengkomunikasikan kebaikan itu yang kita perlu belajar. Makanya banyak orang yang berbuat baik, niatnya baik, tapi cara dia mengkomunikasikan kepada orang lain itu kurang baik sehingga salah paham, disalah paham. Nah, maka kita selain niat baik, bagaimana mengkomunikasikan niat baik kita itu dengan cara yang baik agar orang bisa memahami.
Nah, itu skill itu kalau soal-soal komunikasi. Nah, tapi kalau kita sudah niat baik, terus melakukan yang terbaik, ada orang yang menilai-nilai kita dengan yang buruk, ya itu sebenarnya ujian bagi kita, apakah kita tetap berbuat baik atau tidak. Kalau kita tidak berbuat baik, berarti kita nggak lulus ujian. Allah mendatangkan orang-orang seperti itu untuk menguji keikhlasan kita, untuk menguji kesabaran kita. Wallahu a'lam bishawab. Maaf Ya. Ustadz, saya mau nanya langsung aja Pak Ustadz. Ya, silakan Bu Yarni. Ya, makasih Bu Nia. Tadi saya mohon maaf agak telat karena tadi ada taklim dulu. Siap. Tadi saya pas masuk yaitu hati yang takut, Pak. Hati yang takut ya. Seperti katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqati ya. Apakah konotasinya sama dengan takwa ya, Pak ya? Nah, terus yang akan saya tanyakan ciri-ciri hati yang takut. Hati yang takut kepada Allah ya. Karena tadi Pak Ustadz memberikan contoh nih ibu-ibu lagi masak, khusyuk banget, serius banget, nggak salah tuh masaknya. Tapi coba dalam keadaan sholat, maaf ya Allah, memang sering terjadi sholatnya kadang suka lupa berapa rakaat ya tadi. Nah, apakah itu ciri hati yang kurang takut? Gimana sebenarnya ciri-ciri hati yang takut kepada Iya. Allah? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Pak. Rasa takut itu iya. Makanya orang itu kalau mau mengingatkan orang dari berbuat maksiat itu Ya. penggunaannya ittaqillah. Ya, Ya, jadi kalau ada kisah di mana seseorang yang ingin menzinahi masih sepupunya gitu. Saat itu sepupunya itu dalam hadis disebutkan dia kepepet butuh uang, ya mau nggak mau ya dia menuruti saudaranya ini. Ketika sudah mau dilakukan tindakan nista itu, nih sepupu wanita ini mengatakan, ittaqillah, aku tidak halal bagimu. Gitu. Takutlah kamu kepada Allah. Nah, jadi makanya takwa itu kan asalnya daripada artinya wikoyah, artinya tameng perisai. Ya, makanya orang yang bertakwa itu orang yang senantiasa menjaga jarak dengan yang dia khawatirkan. Maksudnya menjaga jarak itu sebagai perlindungan. Menjaga diri dari sesuatu yang bisa membahayakannya. Itu takwa. Jadi betul. Ya, ketakwaan itu memang sangat dominan rasa takut. Ya, cuma memang takutnya itu punya ada cinta juga. Makanya dalam beberapa surat yang tadi saya bacakan, man khasyar rahman. Siapa yang takut kepada Ar-Rahman? Ya, mestinya kan bukan takut ke Ar-Rahman. Ar-Rahman kan Maha Pengasih. Mestinya takut kepada Al-Muntaqim, Al-Aziz. Tapi man khasyar rahman bil ghaib. Saya kasih analogi. Ibu pasti kan takut lah sama suaminya. Takut nggak, Bu? Takut. Takutnya ibu-ibu dengan suami kan bukan seperti takut kepada harimau kan. Kalau kepada harimau, ibu takut pengen lari dari harimau itu. Tapi kan takut kepada suami kan ingin mendekat kepada suami. Sama ya, seorang suami mungkin takut sama istri, bukan ingin menjauh dari istri. Anak kita takut kepada kita, takut mereka tuh membuat mereka ingin dekat kepada caper. Nah, jadi betul ya kaitannya takwa dengan khasyah atau takut tadi. Itu boleh dibilang hampir sama persis ya, rasa takut dengan takwa itu. Cuma memang takwa itu lebih luas daripada rasa takut. Tapi di dalam takwa itu pasti ada rasa takut. Nah, sementara takwa itu sifat-sifat yang luas cakupannya, lebih luas dari sekedar takut. ya. Kemudian umat akhwat habizakumullah tadi Bu ya wajazakillah. Tadi pertanyaannya tentang khusyuk tadi. Orang yang
yang takut itu akan khusyuk memang. Lihat aja tuh kalau orang tuh segen sama Pak Presiden misalkan ya. Misalkan di sebuah majelis segen nih sama Presiden itu akan khusyuk. Nggak mungkin ngantuk kira-kira gitu. Kenapa? Wah, ngantuk di hadapan orang nomor 1 nih. Iya kan? Jadi kalau ada pembicara yang memiliki wibawa yang hebat gitu, kita itu sampai mau batuk aja kita jaga image. Kan gitu kan? Pokoknya kita akan menjaga adab kita. Rasa takut seperti itu. Membuat kita fokus, membuat kita berakhlak baik. Nah, makanya tadi saya analogikan ke masak karena ibu pasti kan sering masak. Kalau masak itu kayaknya sampai lupa waktu, berjam-jam gitu. Sholat yang 5 menit itu kita tuh, ini sebenarnya pelajaran bagi saya juga. Kenapa ya sholat yang 5 menit itu saya kok seburuk itu kualitasnya? Cobalah diniatkan 5 menit ini harus berkualitas. Gitu. Mestinya begitu. Nah, ini berarti kemungkinan waktu sholat itu nggak ada khasyah, nggak ada khafa maqama rabbi, nggak ada rasa takut berhadapan dengan Allah itu. Sehingga kita sembarang memperlakukan Allah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Masih ada 2 pertanyaan lagi Ustadz di kolom chat. Silakan. Dari Ibu Listia Ningrum, Ustadz, di masa pandemi ini tentang sholat berjamaah, kenapa berjarak? Itu bagaimana dengan kaitan takut kita sama Allah? Karena ada sebagian Ustadz mengkritik sholat berjarak. Oke, ya. Pertama, memang masalah sholat berjarak ini zaman Nabi. Ya, kalau di zaman Nabi ya kalau terjadi musibah yang pandemi itu ya memang mereka akhirnya memang gugur kewajiban sholat berjamaah itu. Gitu ya kan. Sementara dengan versi kita ini tetap boleh tapi kemudian jaga jarak itu hasil ijtihad. Artinya maka akan ada pro kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya kan itu. Sehingga pasti ada 2 mazhab ini. Mazhab yang pro dengan berjarak, kemudian ada yang mengkritiknya. Tapi kalau menjaga jarak itu bagian dari ikhtiar, ikhtiar itu tidak menghilangkan rasa takut kita. Justru rasa takut itu adalah perintah untuk berikhtiar. Ya kan, tanpa ada rasa takut kita tidak akan berikhtiar. Justru pesan inti dari rasa takut itu agar kita berikhtiar. Kita takut sakit, maka kita jaga istirahat kita. Kita takut sakit, maka kita berolahraga. Jadi rasa takut itu adalah perintah untuk berikhtiar. Dalam fakta sejarahnya, Nabi Musa itu takut kan cuma sama Allah. Tapi ketika dikejar Fir'aun kan dia berlari pokoknya. Tiba-tiba mentok di Laut Merah. Nabi Musa, innala mudrakun. Ketangkep kita nih, habis kita nih. Itu kata kaumnya Nabi Musa. Tapi lihat Nabi Musa, meskipun beliau tadinya lari, tapi di hatinya itu tidak takut. Kalla inna ma'i rabbi sayahdi. Enggak, bersamaku ada Tuhanku akan memberikan jalan. Karena apa? Karena rasa takut itu amalan hati. Takut itu amalan hati, sementara ikhtiar itu amalan lahiriah, amalan jasmani. Nah, tapi saya tidak akan memaksa orang-orang yang misalkan tidak mau. Saya sendiri sudah bosan dengan jaga jarak di jamaah sholat itu. Ya, saya kemarin ada cerita lucu ya. Saya kemarin ikut mengantarkan nebeng mobil orang. Ya. Jadi di mobil itu ada 5 sama supir. Di tengah-tengah 3. Mobilnya Pak Jero, di tengah-tengah 3. Ya berarti kalau 3 di tengah kan mepet ya duduknya ya. Nggak ada jaga jarak ya. Sampai ke komplek kami, waktu asar tiba dan ternyata di masjid sudah selesai.
selesai sholatnya. Nah, mau nggak mau kan kita bikin jamaah, kita suruh imam. Ustaz. Jadi saya jadi imam. Ketika jadi imam ini, kita yang berempat ini, itu teman-teman pengen jaga jarak. Saya bilang, ngapain ente jaga jarak? Tadi di mobil kita mepet-mepetan, kenapa pas berhadapan dengan Allah? Kok kita jaga jarak? Aneh kan itu. Tadi kita di mobil mepet-mepet lah. Berempat kita tuh di mobil tuh mepet-mepet. Nah, kenapa waktu mau sholat ente mau jaga jarak sama aneh? Saya bilang, aneh nih. Nah, ini jadi agak aneh. Kenapa kok kita di luar masjid? Kira begitu nggak jaga jarak, kerasa aman. Tapi kok kalau di masjid itu kok kayak nggak aman. Ini mungkin yang perlu dikritisi. Yang Anda ikhtiarkan itu terhindar dari virus, mestinya di luar masjid sama di masjid Anda perlakuan Anda sama. Yang jarak di luar masjid itu kita kok merasa aman, seolah-olah ada di masjid doang. Itu jawabannya ya, mudah-mudahan bisa. Silakan. Ya. Silakan Bu Nia. Kita ada waktu sedikit lagi nih Ustadz, mudah-mudahan bisa menjawab. Ada 2 pertanyaan lagi. Yang dari Ibu Nazulah Musman, yang takut kepada Allah adalah ulama. Ulama yang mana? Ya. Ya, ulama yang takut sama Allah. Karena ayat itu surat 35 ayat 28 justru ingin mengatakan kepada kita, kamu mau tahu nggak ulama yang benar? Ulama yang benar itu ada ulama yang takut sama Allah. Jadi kalau dia nggak takut sama ulama nggak takut sama Allah, berarti keulamaannya itu gugur. Jadi kalau kita mau tahu ini ustadz beneran, ulama beneran apa bukan, itu aja ngukurnya. Ada rasa takut nggak dia sama Allah? Kalau nggak ada rasa takut, maka gugur keulamaannya. Bagaimana dia kalau takut sama manusia bisa menyampaikan Allah sehingga dia berani? Oke, silakan deh. Sepertinya kendala sinyal ya. Mendung sekali di luar memang, biasanya pengaruh ke sinyal. Ustadz masih ada nggak? Nih ya. Sebentar saya cek. Masih sih Bu, cuman nggak ada suaranya. Di mute ini Ustadz. Kalau di partisipan masih ada namanya. Beliau di mute ya. Iya. Coba disapa. Ustadz Jumhar. Nah, keluar sekarang Bu. Terpental sepertinya. Terpental Ustadz Jumhar. Kita tunggu sebentar ya Ibu-ibu. Ya, yang bertanya siapa aja tadi nih ya? Yang bertanya ada dari Bapak Hussein, Ibu Listianingrum, ada Bu Yarni yang bertanya langsung. Terakhir dari Bu Nazulah. Ada satu penanya lagi sih, cuman belum sempat terjawab sama Ustadz ini. Ada door prize nggak dari panitia untuk yang bertanya?
Insya Allah ada door prize. Bapak dan ibu-ibu yang tadi bertanya, silakan ini ya menulis nomor handphonenya di kolom chat atau boleh private ke saya atau panitia yang lain. Recording in progress. Silakan Bu. Ya, Ustaz sudah masuk lagi. Satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Mohon izin, Silakan. ya, mohon izin bertanya, Ustaz, bahwa cara mengendalikan hawa nafsu amarah atau negatif manusia adalah mengenal sifat Allah, yaitu Asmaul Husna. Sifat Allah yang mana yang paling minimal perlu kita kenali? Ya, ada dua sifat yang disebut dalam Quran itu Al-Alim, Al-Qadir. Ya, dalam surat At-Talaq itu kalau nggak salah ayat terakhir ya. Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kamu mengenal bahwa Allah Maha berkuasa dan Maha mengetahui segalanya. Ya. Jadi gini, kalau yang mengetahui perbuatan kita itu tidak berkuasa, biasanya kita tetap berani. Kita melanggar lalu lintas. Kan ada tuh tukang ojek yang tahu kalau kita melanggar. Tapi kita nggak takut kan? Karena meskipun tukang ojek tahu, tapi kan dia nggak punya kekuasaan. Gitu. Maka kita tetap melanggar lalu lintas. Tapi ada orang yang berkuasa di dekat lampu merah itu, tapi dia nggak tahu. Makanya kita tetap melanggar juga. Nah, maka kalau kita mengenal bahwa ilmu Allah meliputi segalanya, dan kekuasaannya meliputi segalanya, maka itu akan membuat kita lurus. Kita bukan cuma tahu Allah, minimal dua Asmaul Husna itu insya Allah bisa, itu minimalnya ya. Tentu maksimalnya seluruh Asmaul Husna 69 nama itu ya kalau bisa itu kita dalami. Karena itu akan menyempurnakan rasa cinta dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu. Ya, silakan Bu Nia. Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah. Karena sudah semakin mendekati maghrib, kita sudahi saja Ustaz ya. Sebelum jazakumullah khairan Ustaz atas tausiah dan ilmunya, insya Allah sangat bermanfaat sekali buat kami semua yang ada di sini. Semoga kita semua di sini bisa mengamalkannya. Amin ya Allah. Sebelum kami tutup acara ini, mohon kepada Ustadz untuk memimpin doa. Ustadz. Mari kita tengadakan tangan. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rasa takut yang menghalangi kami untuk bermaksiat kepadamu. Karuniakanlah kepada kami ketaatan yang menyampaikan kami kepada surga. Karuniakanlah kepada kami keyakinan yang akan meringankan seluruh musibah yang menimpa kami. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih buat semuanya, buat host kita Bu Nia, buat Ustazah Bu Ambar dan yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin.